Halo, Rumah Sakit Cidayem. Iya, saya dari Rumah Sakit Citra Medika Tama. Saya suster Sekar yang akan ke sana untuk mengantarkan obat-obatan. Kira-kira ini saya kan mau siapkan obatnya. Ada tambahan lagi nggak ya? Jangan datang ke tempat itu. Hai lu. Saya dengar ada suara teriakan dari telepon itu. Ya nggak usah dibanting. Taruh aja baik-baik. Ngagetin aja lu. Jangan datang ke rumah sakit itu. Bang, kita ada di mana, Bang? Kenapa arwah itu bawa kita ke sini? Sepertinya kita disedot mundur nih. Kita sekarang ada di dimensi dan alam yang lain. Bang, tempat ini sepertinya pernah terjadi kebakaran. Jangan suka ikut campur urusan orang. Ini kalian. Bang, apa jangan-jangan ini suara perawat yang tadi? Kenapa dia kagak mau kita ada di sini? Padahal dia yang narik kita ke sini. Kalau dia matinya karena musibah, energinya kagak begini. Ini energinya baunya kebencian dan dendam. Apa ada hal buruk yang terjadi sama kamu? Saatnya balas dendam. Enggak, tolong jangan lakukan itu ya. Jangan sakitin manusia. Katakan, apa yang bisa saya lakukan untuk bantu kamu? Ulun minta maaf ya, Bu. Maafin mulai atas semua dosa-dosa yang udah buat ke Ibu. Mia, Terima kasih. biasanya kamu selalu ajak ibu nonton film favorit kamu, nak. Kita akan mulai lagi semuanya dari awal ya, sayang. Harus gimana, sayang? Ibu menuangkan rasa kangen ibu sama kamu, nak. Nak. Ibu sayang Wulan. Wulan sayang Ibu. Mati. Kinar? Mia. Tolong aku, Ibu. Mia. Tolong aku. Mia. Tolong aku. Mia, kamu kenapa datang, nak? Mia. Mia. Halo, Bu. Kinar tadi Mia datang ke sini, nak. Dia nyamperin ibu, nak. Ibu merasa arwah Mia gentayangan, sayang. Bu, udah ya. Itu mungkin ibu cuma lagi kangen doang sama Mia. Ibu istirahat aja ya. Terus juga sekarang aku kayaknya nggak bisa pulang cepat, Bu. Ibu memang kangen sama adik kamu, nak. Ibu itu memang kangen. Tapi selama 2 tahun ini ibu nggak pernah ngalamin kejadian kayak gini. Ibu juga nggak pernah mimpi apa-apa. Tapi kenapa Mia datang ke sini tiba-tiba datang menemui ibu? Arwahnya, nak.
Gak mungkin kamar 13 itu terbuka. Enggak kok Bu, enggak kebuka. Pokoknya sekarang Ibu istirahat aja. Ya udah Bu, aku mau kembali kerja lagi ya. Soalnya malam ini banyak pasien kecelakaan di rumah sakit. Kinar, Bia, Selamat malam. Malam, Pak. Perkenalkan saya Ibda Satria Mahendra. Siap. Kanit Reserse Kriminal. Kebetulan kami sedang patroli lewat sini. Boleh diketahui apa ada korban jiwa? Sejauh ini belum ada. Semoga tidak ada. Dan sebagian korban saat ini sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit Cidayem, ada yang luka ringan dan ada juga luka berat. Baik. Saya perlu tahu, kira-kira apa penyebab kecelakaan beruntun ini? Kami belum tahu pasti. Kemungkinan karena cuaca buruk, jalan licin dan berkabut, daerah sini sering terjadi kecelakaan, Pak. Sekar. Sekar, Masa tadi ya? kamu ngapain di sini? Loh, kamu ngapain di sini? Ya kalau saya emang lagi disuruh untuk bantuin rumah sakit Cidayem, Mas. Iya, aku sama Jovi sama Bayu lagi lewat sini. Terus aku lihat mereka lagi olah TKP, makanya aku bantuin pihak Polantas untuk melakukan penyidikan. Jalan di depan menuju arah rumah sakit Cidayem saat ini sedang longsor. Jadi tidak bisa dilewati. Pak, tapi saya harus segera sampai di rumah sakit Cidayem, Pak. Saya tim medis dari rumah sakit Citra Medika Tama. Saya bawa obat-obatan untuk pasien kecelakaan di sana. Ada jalan alternatif lain menuju pemukiman warga. Tapi tidak bisa dilewati kendaraan. Ya udah, tenang aja. Biar saya yang ngantar. Sekalian saya mau interogasi dari pihak supirnya sendiri mengenai kronologi kecelakaan ini. Nanti hasilnya saya akan laporkan ke pihak Polantas. Siap. Jovi, Bayu, standby di sini bantu pihak Polantas. Biar saya ngantar susah Sekar. Siap, Dan. Mas Satria itu gimana sih? Harusnya Mas utamain dong tugasnya Mas Satria kesini apa. Bukan malah jadi repot sama saya. Sekar, kamu lihat ini udah malam? Ini udah jam berapa? Kamu jalan sendirian, perempuan. Kalau kenapa-napa gimana? Bilangin saya bisa jalan sendiri. Makanya, kalau dikasih tahu tuh jangan keras kepala, jatuh kan? Kamu ngeledek saya? Bukan maksud ngeledek. Tadi ditawarin bantuan, kamu sok bisa sendiri, sekarang jatuh, malu kan? Ini aku bantuin. Gak perlu. Saya masih punya tangan dan kaki untuk bertumpu. Jadi saya nggak perlu ngemis-ngemis bantuan dari orang lain. Karena ujung-ujungnya saya pasti diledekin juga kan? Nggak usah sok bisa, nggak usah gengsi. Kalau orang lain nolongin itu bukan berarti kamu lemah. Tapi emang kamu butuh bantuan aja. Emang nggak malu jatuh-jatuh kayak gini? Ayo dibantuin. Mau diangkat, digendong, atau diapain? Itu sih namanya Mas Satria ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ngaku. Orang mau nolongin aja mesti dicurigain. Heran aku sama kamu. Kamu tuh keras kepala banget ya jadi orang. Tuh kan pegang-pegang. Tuh, banyak orang. Emang nggak malu jatuh-jatuh kayak gini? Udah ayo sih. Turunin ego kamu. Akuin kalau kamu butuh bantuan aku. Gak, saya bisa sendiri. Bilangin coba. Yah, itu sih kayaknya patah deh. Patah itu kakinya. Apa sih? Coba bang. Tuh lihat tuh. Sakit kan? Ya. Yakin nih masih nggak mau dibantuin? Ya udah deh, bantuin. Aduh, ini karena dipaksa ya. Saya mau. Au.
Kenapa pacarnya? Maaf Bu, kita temenan, bukan pacaran. Ini Bu, kakinya tadi jatuh, terus dia kesakitan. Takutnya patah. Gimana kalau mampir aja dulu ke rumah saya? Biar saya pijit kakinya. Kebetulan saya itu tukang pijit di kampung ini. Perkenalkan, nama saya Bu Asih. Saya Sekar Bu, ini teman saya, namanya Satria. Gimana, mau saya pijit? Kayaknya perlu deh Bu, soalnya tadi pincang. Ya udah kalau gitu, ayo kita ke rumah saya. Dekat dari sini Bu? Iya. Oke.